teman-teman, apakah kalian tahu apa itu sengketa batas wilayah? Contoh sengketa batas wilayah, penyebab terjadinya sengketa batas wilayah, dan upaya untuk menyelesaikannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sengketa batas wilayah. Sengketa batas wilayah atau sengketa teritorial adalah perselisihan antara dua atau lebih entitas politik mengenai kepemilikan atau kendali atas suatu wilayah, yang bisa berupa daratan, perairan, dan ruang udara. Adapun sengketa batas wilayah di NKRI, khususnya dengan Malaysia, umumnya terjadi karena perbedaan interpretasi garis batas yang diterapkan selama masa kolonial dan setelah kemerdekaan. Sengketa ini seringkali terkait dengan klaim pulau-pulau kecil, zona ekonomi eksklusif, dan sumber daya alam seperti Blok Ambalat. Contoh sengketa batas wilayah NKRI ialah Blok Ambalat. Blok Ambalat adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait klaim atas Blok Ambalat di Selat Makassar yang berakar dari perbedaan persepsi mengenai batas landas kontinen. Pulau Sipidan dan Ligitan adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia yang akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Internasional bahwa pulau tersebut merupakan bagian wilayah Malaysia. Sengketa batas darat adalah sengketa antara daerah di Indonesia. Sering terjadi karena pemekaran wilayah yang tidak mempertimbangkan batas yang jelas dan aspirasi masyarakat. Adapun penyebab terjadinya sengketa batas wilayah ialah ketidakjelasan batas adalah garis batas yang dibuat pada masa lalu, misalnya oleh kolonial, seringkali kurang jelas atau tidak sesuai dengan kondisi geografis terkini. Pemekaran wilayah adalah pemekaran wilayah yang tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat dan tanpa pengaturan batas yang jelas dapat memicu konflik. Klaim tumpang tindih adalah klaim tumpang tindih atas wilayah, baik di darat maupun di laut, seperti kasus Blok Ambalat. Adapun penyelesaian sengketa batas wilayah NKRI dapat dilakukan melalui berbagai upaya, baik secara hukum maupun non-hukum. Penyelesaian sengketa secara hukum, pertama, arbitrase adalah pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak, bertugas memutuskan sengketa berdasarkan hukum dan aturan yang disepakati. Kedua, penyelesaian di badan peradilan adalah sengketa dibawa ke pengadilan, seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk diputus berdasarkan hukum. Ketiga, penyelesaian di bawah PBB adalah sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan oleh PBB. Penyelesaian secara non-hukum, pertama, negosiasi adalah diskusi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Kedua, mediasi adalah pihak ketiga berperan sebagai penengah dalam negosiasi untuk membantu mencapai penyelesaian. Ketiga, konsiliasi adalah pihak ketiga membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk merumuskan dan mengusulkan solusi.